Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Ferry Harisandi. Pada siang hari ini memandu jalannya acara podcast dengan judul Mengenal Budaya Indonesia sebagai Wujud Cinta Tanah Air. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Harisandi. Saya merupakan pengatur lalu lintas pada Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, PPT di Wilayah 9, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 10 teman-teman saya yang juga sebagai peserta calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan tahun 2022. Hari ini kami akan membawa sebuah bahasan mengenai wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai bela negara yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk Peraturan Bela Negara Pasal 7 Ayat 3 yang meliputi nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman yang nantinya akan memperkenalkan diri. Saya silahkan untuk yang pertama untuk memperkenalkan diri dari Mas Fajar Kurniawan. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Ferry. Selamat siang. Perkenalkan saya Fajar Kurniawan. Saya ditugaskan di kantor PPBU kelas 3 Dewat Daru, Karimun Jawa sebagai teknisi elektronik. Terima kasih, Mas. Oke, dari Mas Fajar. Kemudian di sebelahnya ada Mas Tegar Dwi Handoko. Silakan Mas. Siap, terima kasih Mas Ferry atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Handoko, ditugaskan di UPBU Domine E2 Pelosok Sorong, bertugas sebagai petugas aviation security. Terima kasih Mas. Oke, selanjutnya ada Mas silakan kepada Mas Piade Ma'ajid. Baik, terima kasih Mas Ferry. Perkenalkan, nama saya Piade Ma'ajid. Saya ditempatkan di BPTD wilayah 17, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai petugas kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mas Andi Jumadil Akbar. Silakan Mas. Terima kasih Mas Ferry. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andi Jumadil Akbar Cipta Jalante dari PBU kelas 3 menemani sebagai petugas PKPPK. Oke, selanjutnya ada Mas Akbar Maulana. Silakan Mas. Baik, moderator terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, AMD LLSTP. Saya mendapat penempatan CPNS di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 25 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan jabatan Inspektur Sungai dan Danau. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mas Muhammad Yuda Ardiansah. Silakan Mas, perkenalkan dirinya. Ya, baik. Perkenalkan rekan-rekan, nama saya Muhammad Yuda Ardiansah. Saya bertugas di kantor unit penyelenggara bandar udara kelas 2 Gusti Syamsir Alam, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya bertugas sebagai petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mbak Aura Melva. Silakan Mbak, diperkenalkan dirinya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aura Melva Pramana, ditugaskan di kantor UPBU kelas 1 Kalimarawu sebagai petugas aviation security. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mas Pahala Utama. Silakan Mas. Terima kasih atas waktunya Mas. Perkenalkan, nama saya Pahala Utama, penempatan di kantor UPBU kelas 3 Seko, Sulawesi Selatan dengan jabatan teknisi listrik dan jaringan. Terima kasih. Ya, itu dia tadi personil kita dari kelompok 3, gelombang 4, angkatan 33, Latar Kementerian Perhubungan tahun 2022. Hari ini kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan, yang dimana kita akan memilih indikator cinta tanah air sebagai
pokok bahasan kita pada hari ini. Tentunya kita semua di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda tentunya. Dan saya ingin mau dengar nih pendapat dari Mas Fajar Kurniawan. Wujud cinta tanah air yaitu sebagai upaya kita mencintai budaya kita. Mas Fajar Kurniawan berasal dari mana dan bisa disebutin budaya-budaya apa saja yang berasal dari wilayah Mas Fajar? Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Ferry atas pertanyaannya. Kebetulan untuk saya sendiri lahir di Kota Semarang ya. Oh ya. Dan di mana saya sangat mencintai kota saya. Sedikit sejarah dari Kota Semarang yaitu adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus menjadi kota terbesar kelima ya setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Kemudian juga dengan mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa dan di Kota Semarang sendiri memiliki beberapa keanekaragaman budaya, yaitu Kota Semarang sendiri memiliki julukan seperti Venesia Vanjava, itu seperti kota di Italia ya, karena di Semarang itu banyak sekali sungai di tengah kota. Kemudian Kota Lumpia, yaitu kota dengan mempunyai makanan khas lumpia, dan itu juga dari dua budaya, yaitu budaya Jawa dan Cina. Karena lumpia sendiri itu kan diambil dari kata lun dan pia. Kemudian Semarang juga disebut sebagai kota atlas, yaitu sebagai kota yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat. Kemudian juga disebut sebagai the port of Java, yaitu pelabuhannya Jawa, karena kota Semarang itu kan berada di Jawa Tengah, sehingga transportasi dari Jawa Barat menuju Jawa Timur atau sebaliknya itu pasti singgah ke Kota Semarang. Wah, keren sekali ya. Terlihat bahwa Mas Fajar ini sangat mencintai tanah airnya Semarang ya gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke Mas Tegar. Terima kasih Mas Fajar. Mas Tegar, boleh dikenalkan berasal dari daerah mana dan budaya apa saja sih yang menarik dari daerah Mas Tegar? Ya, terima kasih Mas Ferry. Kebetulan saya berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta ya. Di Kulon Progo sendiri terdapat kesenian tarian angguk, kemudian ada juga kesenian jatilan atau kuda lumping, yang di sana masih dilestarikan kebudayaan itu. Untuk kuliner tersebut, kuliner di Kulon Progo, ada makanan khas dari Kulon Progo yaitu geblek dan tempe benguk ya Mas. Kemudian untuk wisata beragam sih di Kulon Progo, banyak seperti Sungai Mudal, Waduk Sermo, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Mas Ferry. Oke, terima kasih Mas Tegar. Berarti kita udah ada Mas Fajar sama Mas Tegar nih. Kalau Mas Fajar dari Semarang, kalau Mas Tegar dari Kulon Progo. Gimana dengan Mas Piade Majid? Boleh Mas diceritakan asal dan budaya apa saja sih menarik dari daerah Mas? Silakan. Baik, terima kasih Mas Ferry. Kebetulan saya berasal dari Solo, Jawa Tengah, atau lebih dikenal dengan Surakarta. Kalau istilah formal dari pemerintahannya disebut Surakarta. Sedangkan nama Solo sendiri merujuk pada penyebutan umum yang dilatar belakangi oleh aspek kultural, karena dulunya Keraton Surakarta itu berada di desa Solo atau Sala. Kemudian Surakarta sendiri dulunya itu bernama Karisidenan Surakarta karena terdiri atas Praja Surakarta atau Karisidenan Surakarta itu terdiri dari Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Untuk budaya Mas, dan budaya dan ciri khas dari Solo itu apa sih Mas? Kalau budaya yang paling terkenal mungkin dari maestro keroncong atau Pak Gesang ya, dengan lagunya Bengawan Solo. Kemudian di Solo sendiri juga ada Institut Seni Indonesia yang berada di Surakarta. Kemudian untuk
Untuk keseniannya sendiri juga ada yang masih terlestarikan sampai sekarang. Itu kita mempunyai gedung wayang orang di Sriwedari di Jalan Slamet Riyadi, dan ada event namanya Solo Batik Karnival, itu tiap tahun pasti ada, Mas. Untuk kulinernya sendiri juga bermacam-macam, di antara lain sate buntel, nasi liwet, serabi noto suman, dan hek kalau malam. Jadi nggak usah takut kalau pergi ke Solo, nggak usah takut lapar. Itu aja sih, Mas. Waduh, terima kasih Mas Piade Majid. Kita udah ada nih dari Semarang, dari Kulon Progo, dan dari Solo. Terus lanjut ke Mas Andi Jumadil Akbar Cupeta Jalante. Boleh Mas dikenalkan budaya, kuliner, dan hal apa saja sih yang menarik dari daerah Mas? Silakan Mas. Terima kasih Mas Ferry. Saya berasal dari Bugis. Kalau di Bugis itu terkenal akan budaya merantau. Jadi suku Bugis itu sejak dulu merantau ke wilayah lain jauh dari kampung. Nah, selain dia merantau ke wilayah Indonesia, mereka juga merantau hingga ke luar negeri. Budaya merantau itu sudah ada sejak abad 17 dan 18. Pada saat itu, suku Bugis merantau menggunakan kapal layar yang mempunyai sistem tali layar pinisi. Adapun hidangannya yang terkenal kulinernya yaitu coto Makassar, ada songkol begadang, dan sebagainya. Waduh, enak ya. Mungkin Oke, kita udah ada tiga saya, peserta dari Pulau Jawa dan satu dari Pulau Sulawesi. Selanjutnya ke Mas Akbar Maulana. Silakan Mas, diperkenalkan dirinya, asal daerah, dan juga ciri khas dari daerahnya. Silakan Mas. Baik, terima kasih moderator. Saya sendiri berasal atau kelahiran dari salah satu kota di Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang. Wah, Palembang ya. Kota Palembang sendiri merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, yaitu berdiri pada tanggal 17 Juni tahun 683. Di Kota Palembang sendiri memiliki banyak sekali situs-situs peninggalan, baik itu peninggalan perang maupun peninggalan-peninggalan yang diduga dari Kerajaan Sriwijaya. Salah satu yang terkenal ikon dari Kota Palembang yaitu Jembatan Ampera. Nah, Jembatan Ampera sendiri merupakan jembatan terpanjang di Kota Palembang, bahkan di Sumatera Selatan, yang dibangun pada tahun 1962, yang memiliki panjang kurang lebih 1,7 km. Jembatan Ampera sendiri merupakan jembatan yang menghubungkan belahan Kota Palembang, yaitu hulu dan hilir. Nah, di mana hulu dan hilir itu dipisahkan oleh Sungai Musi. Sungai Musi sendiri merupakan sungai terpanjang di Sumatera Selatan juga, dengan panjang kurang lebih 720 km yang berhulu di Selat Bangka. Wah, hafal ya Mas ya. Wawasan kebangsaan tentang cinta tanah airnya ini sangat luar biasa nih, patut diacungin jempol nih. Kalau masalah kuliner dan budaya Mas belum disebutin nih dari Palembang daerah Mas. Untuk budaya sendiri di Kota Palembang memiliki beragam budaya, salah satunya yaitu tari penyambutan, itu tari contohnya untuk acara pengantin yaitu tari pagar pengantin, dan juga ada tari penyambutan yang lain untuk tamu-tamu kehormatan yaitu tari tanggai. Dan juga untuk makanan khas dari Kota Palembang yaitu yang paling terkenal adalah pempek. Pempek ya? Pempek sendiri banyak macamnya Mas, ada pempek kapal selam. Itulah hebatnya orang Palembang bisa makan. Kalau Mas Akbar sendiri bisa masak pempek nggak sih? Bisa buat pempek nggak? Saya sendiri bisa Mas, tapi rasa tolong dikesampingkan ya. Oke, selamat. Terima kasih Mas Akbar. Dan juga Mas, satu lagi info untuk Kota Palembang mempunyai salah satu komplek olahraga terbaik juga di Indonesia, yaitu Jakabaring Sport City. Wah, keren. Yang mana berbagai event telah dilaksanakan di sana. Dan juga pada tahun 2018 juga ada
LRT yang LRT Palembang, yaitu yang menghubungkan kurang lebih 22 km dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ke perbatasan wilayah Palembang dan Banyuasin. Terima kasih. Udah kayaknya cukup Mas, kayaknya karena terlalu panjang buat menjelaskan Palembang untuk podcast ini. Ya. Terima kasih Mas Akbar Maulana. Selanjutnya kita beralih ke Muhammad Yuda Ardiansah. Mas Yuda, silakan. Oke, baik. Sedikit teman-teman, mungkin saya singkat aja. Saya berasal dari Kota Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara. Jadi Kendari berdiri atau ditunjuk sebagai ibu kota provinsi pada tahun 1964. Dan suku asli yang mendiami daerah Kota Kendari ya ini suku Tolaki. Dan suku Tolaki terkenal dengan tarian lulonya, di mana tarian itu dipersembahkan untuk pada saat acara memanen padi. Namun sering berjalannya waktu, tarian tersebut digunakan pada saat acara-acara acara pernikahan ataupun ada acara pesta adat dan budaya ataupun tamu-tamu yang datang. Dan salah satu makanan yang khas dari Kendari yakni namanya sinonggi. Jadi sinonggi itu terbuat dari olahan sagu. Seperti saudara kita yang ada di Papua namanya papeda, atau tetangga kami yang dari Bugis Makassar menyebutnya kapurung. Jadi sari-sari sagu itu disiramkan air panas lalu disajikan dengan kuah, entah itu kuah ikan ataupun kuah sayur. Mungkin itu saja yang yang bisa sampaikan dari. Jadi kita ada 3 peserta dari Pulau Jawa, 2 peserta dari Pulau Sulawesi, dan 1 peserta dari Pulau Sumatera ya, kalau saya nggak salah ya. Lanjut ke Mbak Aura, silakan Mbak, diperkenalkan asal daerah dan kekhasan daerahnya, silakan Mbak. Terima kasih Mas Ferry. Untuk saya, daerah asal saya itu dari Jogja. Jogja sendiri memiliki keanekaragaman budaya yang kental dengan tradisi turun-temurunnya ya. Contohnya dari budayanya itu kayak acara labuhan, itu upacara persembahan atau syukuran yang dilakukan di tempat bersejarah. Kemudian ada lagi acara sekaten, itu ada di setiap tahunnya. Itu acara untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Biasanya ada kayak acara pasar malam gitu. Lalu selanjutnya masih ada berbagai macam tari-tarian tradisional, karawitan, wayang, dan masih banyak lagi. Untuk kulinernya di Jogja yang paling terkenal tuh mungkin kayak gudeg sama bakpia ya, yang udah melekat, iya, melekat dan udah menjadi ciri khasnya dari Jogja. Mungkin itu aja, Mas. Oke, terima kasih Mbak Aura Melva. Ini tetanggaan nih sama Mas siapa ya? Mas Piade ya dari Solo ya tadi ya kalau nggak salah. Tetanggaan nih sama Mbak Aura. Selanjutnya Mas Pahala. Silakan diperkenalkan diri dan kekhasan budayanya sih Mas. Silakan. Terima kasih. Saya berasal dari Kota Magelang, Jawa Tengah, yaitu kota dengan slogan Magelang Kota Sita Bunga. Selain Candi Borobudur yang menjadi ikon dari Magelang yang dibuat pada masa kerajaan Medang dari Raja Wangsa Sailendra, Magelang juga memiliki cagar budaya yaitu berupa taman kota, yaitu Gunung Tidar sebagai paku tanah Jawa, dan juga dijadikan sebagai tempat latihan akademi militer. Kalau untuk kuliner makanan khas dari Magelang yaitu berupa olahan dari ketela, namanya geduk, dan juga ada makanan kupat tahu. Terima kasih Mas. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Pahala yang berasal dari Magelang ya. Teman-teman semuanya sudah tahu ya bahwa